runtun ulur waktu. Nah, nanti kan saya kuliahnya kalau misalnya mungkin masuk kan nggak kalau yang S1 juga kalau masuk nggak nyaman nggak pilih ikut yang di online-nya atau di rekamannya itu. Iya kan? Iya, fiturnya itu karena supaya belajar yang paling enak kan ya nonton aja gitu kan. Daripada mikir. Maka saya ke kan udahlah lihat jadi terus ini buku-bukunya kan ada. Nah, ini kan ada yang gunakan tapi nanti yang saya utamakan yang ini yang tapi kan yang atas ini ada apa yang ini juga ada dengan yang R-nya. Tapi ini terlalu R banget itu. Jadi akibatnya ini nanti terasa seperti nggak ada applied-nya ke statistiknya. Jadi ini, nah ini kan bicara-bicara R terus itu kepanjangan terus ini saya kira nggak jadi yang pakai ini. Ini kan kayak orang yang memang belum kena R buku ini memang bagus. Memang ya, hanya aplikasinya ke statistik tapi konten statistiknya terlalu sedikit dibanding yang tadi itu. Ini kan kalau kita lihat apa data isinya dulu aja. Ini konten statistiknya, ini kan R package, object, basic, and computation-nya database kan ini lebih terasa apa, generic. Ini terlalu R banget itu. Statistiknya kurang ini kan, how R works itu. Jadi ini kalau ingin menguasai R secara lebih ini, ya di situ itu. Dibanding memang Python dari informasi karena R lebih duluan kan dari open source itu. Jadi maka dia paling sudah banyak sekali itu di. Nah ini yang masih pakai bahasa S itu. Terus saya pernah pakai S Plus juga. Terus jadi kalau memang untuk tambah nanti kalau misalnya kita ingin dari si aplikasi statistiknya ya di sini sebenarnya yang model statistik ini. Tapi belum yang versi R-nya. Nah ini saya putuskan dari keempat ini kayaknya lebih nyaman pilih yang ini yang akan kita pakai itu. Nah, kalau isinya kan ini yang bagian awalnya ini kan tentang R-nya ini sampai 3 R. Ya bagaimana pakai yang matriks itu. Jadi makanya nanti kalau kemarin mau pakai matriks ya mungkin bisa pakai R nggak masalah nanti mana yang lebih ini. Jadi sebenarnya kalau untuk komputasi kalau saya cari mudahnya mana yang mudah aja. Kalau R lebih mudah kok gampang tinggal ganti runtime itu saya juga ganti itu. Mulai yang satu ada ini tinggal ganti runtime-nya aja. Oh ini R ya udah saya ganti ininya R itu compilernya. Dibanding dulu kan harus mengaktifkan dua software di komputer kita kan sekarang kan enggak cukup kita nampilin collab udah muncul itu. Nah ini nanti yang saya akan mulai dari yang di sini yang di bab 6-nya. Jadi ini kan nanti kira-kira saya urutan gini ya nanti bab 6, 7 terus inferennya multiple regression terus kategorikal. Ini terus analisis variansi, terus kalau butuh nanti transformasi untuk kepentingan kalau itu hanya ke logistik. Nah, nanti di yang Beyond ini salah satu ada yang ke time series-nya juga. Jadi ini memang ini banyak cross section. Tapi kalau sudah ketemu time series kan nanti bisa ke data panel itu. Nah, ini yang apa saya kira nanti kerabat pada dasar kan harapan saya nanti kalau yang misalnya kan kemarin ada yang ngambil ke topik ke data panel, tapi dia ya kalau belajar sendiri ya itu yang untung-untungan kalau kita pas dapat sumber belajar yang mudah ya kita nanti kadang kan memahami jadi kurang maksimal itu. Jadi yang bagian awal kan tentang apa tutorialnya nanti kalau mau dilihat lagi. Nah ini ada beberapa yang sumber tapi ini ada yang kalau diklik yang sana tapi yang ini kita kalau ingin lihat referen ke R-nya ini ada documentation kan, ada data, ini juga nanti dengan cepat bisa diambil aja kalau kita ingin mulai bagaimana. Ini kemarin saya coba, kalau bisa taruh di collab, ya jalan lah, tidak seperti yang kemarin dari ada saya buka harus yang ubah apa harus memperbaiki dulu itu. Kalau ini kayaknya saya sudah menguji coba collab-nya kayaknya sudah lebih ini
Ini kan tidak se-trouble kemarin harus mengedit-ngedit apa, perbaiki terus. Kalau ini saya ambil misalnya ini yang tentang apa halaman 136 tentang yang regresi nanti ini apa ya untuk distribusi ini, ini langsung di T. Nah, normal ini saya copy taruh sini langsung jalan itu loh, nggak ada editing yang repot-repot itu. Dan ini kan kalau kita ingin apa melihat kurva suatu distribusi itu loh. Kadang kita harus ngecek asumsi apa yang errornya harus normal ini maka nanti kalau dioverlaykan nah ini kita sudah ini ada yang pakai uji apa yang T distribusinya lama-lama kalau T kalau N-nya makin besar kan akan mendekati si normalnya. Nah ini bisa eksperimennya pakai ini untuk mengetahui bahwa distribusi T kalau derajat bebasnya makin naik akan jadi distribusi normal. Nah ini gunakan yang DF1. Nah itu kalau DF-nya saya rubah itu yang apa ini 10 ini saya jadikan 100 nanti akan terlihat lama-lama antara yang standar normal yang lama-lama dia deketi kan itu yang 10 aja sudah deket kan dengan tapi sekarang 100 jadi 8 karena yang satunya 10 yang 10 sudah deketi kan itu yang garis-garis itu karena yang normal kan yang apa yang hitam ini ya yang merah yang masih beda-beda satu. Nah ini sekarang saya naikkan jadi 10 sama 100 itu. Nah ini kan sudah nempel banget kan ini. Jadi yang apa walaupun ini di gambarnya belum saya ganti jadi sekarang 10 sama 100 itu. Nah, saya running lagi tapi butuh waktu lebih ini kan ini lebih panjang kan ini dengan derajat bebas 100 nah ini kan sudah yang merah kan yang 10 yang 100 sudah nempel kan udah nggak kelihatan kan itu. Jadi lah apa yang namanya teorema apa konvergensi bahwa T itu kalau N-nya makin besar maka akan jadi normal. Nah, maka transformasi di statistik kadang-kadang X bar dikurang apa datanya dikurangi rata-ratanya dibagi standar deviasinya. Bukan kalau sigma kan otomatis normal. Tapi kalau yang S kan jadi distribusi T. Jadi dikurangi ininya dibagi S kan distribusinya T. Nah, T kalau N-nya makin besar dia akan jadi normal. Nah, ini dibuktikan melalui yang di sini. Ini kemarin saya copy langsung, jalan wah ini beruntung nggak perlu apa editing repot-repot itu loh, karena kalau buku yang kemarin ada yang harus repot, tidak langsung jalan itu. Nah makanya untuk yang di bagian nanti silakan masukkannya, masing-masing diklik ini akan masuk ke sumbernya, tutorialnya. Juga menarik di sini, dia juga bikin yang berupa yang YouTube-nya. Mana ya nggak salah, ini apa programmingnya. Jadi nanti di sini ada bisa masuk ke situ juga ada yang berupa video bentar namanya pokoknya bisa dapat yang ini efisien air programmingnya. Jadi kalau kita ingin lebih jadi sumber apa literaturnya lebih lebih banyak dibanding kalau yang ini kemarin saya cari ini makanya ya udahlah yang nggak usah ini kan yang komputasi yang kedua terapan kedua kan saya ke Python memang kemarin kan saya udah ajar yang kedua karena di tengah jalan terus saya gantikan nah itu ininya ke Python tapi yang seri satunya ke R dulu jadi nanti di seri 2-nya akan dikenalkan Python-nya dan nanti mana yang lebih dia nyaman mana kalau saya nggak katakan lebih baik sama enggak ya nanti nggak enak juga nggak pernah dikaji secara mendalam cuman R dulu memang favoritnya yang apa dari matematik statistik kalau Python itu malah orang-orang belum komputer nah tapi lama-lama kan apa setelah ada collab orang statistik pun sekarang udah R sama Python wah anak statistik kalau tanya sekarang semua berarti Python gitu udah kalau dulu Bapak R gitu. Nah, sekarang maka saya ini kan nggak usah melakukan semacam kepala dalam artian mengatakan mana lebih ini kalau saya ya mana yang kita pas itu jadi lebih. Ini mungkin kita bandingkan tadi yang untuk diskusi normal bikin yang Python. Mungkin dari apa yang sering kalau nandingin dua itu adalah kecepatan kan. Jadi runtime-nya tadi misalnya suruh gambar kayak gitu, Python juga berapa lama gitu. Nah, nanti pada saat itu kadang ditandingkannya kayak gitu. Tapi kalau dari segi apa
untuk programnya memang kalau kita lihat tadi yang apa, R ini, kan nggak banyak manggil-manggil gitu. Kalau Python itu harus over ini, yang saya agak ininya, ini mirip seperti kita kerja ya kayak R di offline gitu kan. Itu kan nggak ribet banget. Kalau Python saya mau pakai yang mau mengalihkan matrik aja harus mengaktifkan apa. Padahal kita merasa ya sudah nggak ini lah. Itu memang yang tantangannya seperti itu. Oke, ini jadi nanti untuk apa yang minggu kedua ini. Oh, kalau tugas kemarin sudah saya tugasnya belum ya belum ya. Kemarin cuma yang iya komputasi itu kan ya. Nah, nanti untuk yang tugas ini karena kalau yang terapan saya inginkannya kita tadi berusaha dengan data, maka data itu yang lagi isu menarik apa misalnya. Ini kalau di sini kan kita sementara kalau kerjaan statistik apa kan gambar-gambar dulu lah biasanya. Terus mungkin statistik deskriptif. Nah ini juga dia ini nah bagaimana ini yang Python pandas comparison gitu yang R library ini kan kalau apa pakai pandas, mana kan kalau yang Python ini juga kalau diklik nanti bisa ke situ. Jadi untuk terus ke RStudio-nya lah dulu RStudio Cloud, terus kan diambil jadi, nah ini oh ini yang YouTube-nya ini kalau ingin nonton YouTube-nya. Kan namanya Posit Cloud. Nah, tapi Posit Cloud waktu itu saya merasakan kok tidak senyaman Colab, jadi akhirnya saya pindah ke Colab. Tadinya sudah pakai Posit Cloud, yang R Studio Cloud dulu namanya R Studio Cloud, setelah itu berpindah lah ini namanya R Studio. Ada yang versi apa? Lama-lama muncul versi Cloud. Oh, nggak, oh ya iklan. Gimana? Yang R Studio itu legal ya? Legal. Oh, ini iklannya ini. Nah, saya jadi ikut ngiklan. Aduh, 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 aduh. Kan saya belum mencoba kalau yang berbayar kan nggak ada iklannya. Nah, ini kan kayak buku yang kemarin saya ini kan malah setiap contoh langsung ada YouTube-nya ini. Ini kan masih menggunakan yang offline kan ini, nggak yang cloud ini. Oke, nanti yang versi apa yang ada YouTube-nya ini ya di ini kan. Nanti kalau untuk kalau yang template-nya kemarin di nah ini kalau ke R Markdown ininya kan tempatnya ininya si R-nya kan di sini R Markdown. C kalau kita ingin untuk CC documentation ini misalnya ke yang berupa sheet-sheetnya. Terus ini kan sumber-sumber datanya juga cukup banyak kan kalau yang di bawaannya. Nah, itu. Oh, nah ini yang misalkan nanti untuk nah sebelum ke sini kita nanti coba ngambil data dulu yang mungkin profesor mau apa yang lagi di kemarin saya di kuliah yang karena ada yang ngambil tentang urusan sampah saya minta yang isi kita lagi rame apa. Ini kan hampir di semua tempat kan sekarang masalah sampah kan itu yang terus menggunung, nggak ada. Ya, kalau dibiarin terus akan sampai seperti apa kalau nggak segera ada solusi. Dan ini kemarin ada masalah yang presentasinya bagus juga, ambil tentang sampah. Gitu. Karena kuliah perdana kan yang penting cari data dulu, terserah kamu bikin jalan secara apa. Kadang dengan gambar grafik aja sudah bisa cerita banyak kan, banyak orang kayak gitu. Nah besok setelah punya datanya nanti yang di ini kan minggu kedua nanti pokoknya cari data apa yang memang yang lagi mau dari BPS mau dari mana yang dianggap isu-isu menarik yang memang dipandang
perlu untuk ini, dan nanti setelah itu kita akan kerjakan secara ini simple linear regression dulu, yaitu apa? Oh ini saya kaitkan dengan sini secara linear. Nah ini yang minggu depannya. Terus di samping itu kalau buku ini juga enaknya nih, kalau kita masuk ke bukunya tinggal itu juga dia punya haren sudah gitu. Jadi buku ini misalnya saya mulai lihat di daftar isinya, nanti dia langsung masuk misalnya ke topik yang ini kan, kalau kita mulai ingin lihat data dan programmingnya, jadi untuk ini kan yang bab 1 sampai 6 saya anggap ikut yang minggu kedua ini kan. Jadi nanti kita akan ngambil apa data ini kan ada numerik, ada integer, ada berupa kompleks sampai logical juga, terus berupa karakter itu juga enggak salah ini di sini terus struktur datanya. Nah, contohnya ini kan ada berupa vektor, matriks, array kalau yang kayak gitu kan banyak kan kalau dia kan ke matriks. Terus list data frame-nya dimensinya bisa 1, 2, sampai 3 plus. Terus kita bangun berupa yang vektor, cara masukin kalau di ini kan. Terus dapat berupa. Nah, ini kalau di copy kan langsung apa? Nah, ini kalau dibawa ke collab-nya ini nggak perlu apa sintaknya kayaknya aman gitu. Ini misalnya tadi saya bikin ini kan, kayaknya tidak perlu apa, tidak seribet harus ngapain dulu ini. Ini kan langsung saya copy jalan yang kemarin itu kan buku itu ada yang bolak-balik error ini. Ini buku ini relatif apa, udah untuk ini untuk struktur data. Jadi pertama nanti cari data dulu, terus bagaimana kalau berubah ada yang teks kan ini. Ini K2 ada K2 statistik. Nah, C42 berarti itu adalah di sini dinyatakan dengan codingnya adalah 1. Nah, ini kalau berubah kita ingin mengenerate 1 sampai 100. Ini juga kita ambil perintahnya ini, moga-moga nggak perlu kayak apa, kita harus bikin. Nah, ini kan begini nanti apa kita copy langsung jalan nggak perlu ada apa trouble kayak kemarin saya ngerasain yang di itu kan kita lumayan capek jadi kan nambahin harus kata GPT dulu minta diperbaiki supaya sintaknya sesuai ini sementara saya ini kan nah bukan nanti tapi pada saat yang di nanti setelah dapat data terus ini kan cara kita nyoba untuk buat data ingin lihat apa terus bikin subset. Ya nanti sudah di terus factorization. Nah, logikal operatornya ini kan kalau di apa ada kurang dari tanda sama ada untuk. Nah, misalnya kita ingin lihat ini datanya ini kita ingin yang apa lebih pada 3. Berarti kalau di bawah ada 3 yang mulai yang benar kan ini ya 1, 3 kan masih jadi salah-salah terus benar-benar gitu. Terus kurang dari 3 true, false, false, false itu. Jadi untuk operasi ini juga, ini kan kalau kita mau jalankan ini ini juga kita tanggal copy, kayaknya aman di sininya. Sorry, aduh, 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 belum, sudah ke, mana, sadar saya ke kalau, mana tadi, sama kopinya kok. Oh, sini dulu aja lah satu, karena ternyata langsung 2 malah jadi, karena kita habis dulu aja karena bikin baca. Oke, terus
Kita bikin apa perintah X lebih dari 3. Nah, ini kan jadi, oh lucu. Jadi langsung kita sudah, saya lihat kayaknya ini setelah saya lihat ini ya lumayan, dan nanti silakan, saya nggak mengikat harus Python atau, kalau lebih selama ini Python apa? Python. Nanti rasakan yang R, dan nanti masalah, kalau saya dua-duanya nggak masalah, yang penting jangan lupa ini ganti ininya, runtime-nya ini di sini ya, di, kalau sudah terlalu di runtime-nya minta itu. Nah, ini semua gunakan R. Ini untuk operasi apa di perintahnya gini nih. X sama dengan dan X apa, kalau yang kayak gini misalnya juga harus dibagi apa tadi di tabelnya yang kayak gini perintah namanya. X not equal to berarti X tidak sama dengan, ya, berarti X tidak sama dengan 3 kan ini. Berarti yang benar cuma eh yang benar cuma yang 3 tadi kan, karena ini kan 1, 3, 5, jadi ini jadi X sama dengan 3. Kalau ini yang ini adalah X equal Y, tapi X bukan 3 kan, ya nggak mungkin. Tapi untuk operasi logik ininya kan jalan ada. Ini tabel apa untuk yang perintah ini. Terus more factorization ini dalam untuk yang untuk operasi. Terus ini membagi apa? Yang Y, yang X. Oh, nanti perintah-perintah kayak gini nanti kalau sudah sering coding ya lama-lama lah. Ini terus karena yang permainan matriks. Jadi kita pakai bilangan ini dulu. Kita copy di sini. Terus ini mau disusun sebagai matriks, tapi matriks apa tadi yang di matriks 3 kali 3 ya, karena ini, tadi ini sudah di, oke, udah di running. Terus ini sekarang bikin matriksnya. Nah, ini kan akhirnya secara akhirnya lebih, kalau saya lihat di buku jadi kok lebih ini simpel dibanding. Nah, sekarang untuk operasinya nih kita sudah punya matriks. Ini matriks pertama, matriks Y-nya sekarang apa? 3 kali 3. Dari satu titik kayak apa namanya, di transpose ya. Iya kan di transpose kan itu jadi posisinya yang Y-nya di mana ini? Oke, ini matrik terus kalau kita ingin semua anggotanya nol, jadi matriks yang masih zero ya zero, matriks ini nol 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 semua ini kayak perintahnya. Kita ambil elemen yang 1, 2, 4 ini. Ambil yang baris pertama ya, kolom kedua.
Nah, nanti yang untuk operasi matrik mungkin yang kemarin apa, untuk ini perkalian kan pakai kayak gini, kalau kemarin ya berarti pakai star kan nggak sama kan? Iya, jadi ini kalau kemarin coba ini sekarang kita udah punya XY, kita ingin kalikan aja. Cuman kelemahannya cloud itu kalau internetnya lambat ya kita ikut-ikutan kena dampaknya itu. Kalau dulu kan tergantung apa RAM komputernya. Kalau sekarang itu internetnya lagi ini ya ikut-ikutan ikut lambat. Karena otaknya tetap di cloud-nya sana, bukan pakai otaknya komputer. Ya nanti apa khusus yang pas ini main R lagi lah gitu kan jadi pengalamannya sebenarnya. Kalau yang di kuliah yang lain pakai Python ya? Sudah mulai? Enggak juga sih. Ada juga yang Python. Bebas sih. Iya kan nggak ada. Yang kalau saya yang penting collab itu. Nah collab sementara adanya cuma R sama Python. Kalau sudah nambah ya besok. Sebenarnya yang cloud itu jadi nggak tergantung ya, device itu loh. Jadi saya ganti-ganti device dan kan dulu sering ada masa gini, muncul di sini, kok laptop saya rusak? Aduh, tapi sekarang sudah nggak ada alasan, bingung kan apa? Pakai overlay kan? Ya sudah, kamu tinggal login aja di laptop punyanya sini. Kan sudah di overlay kan sudah nggak ada masalah. Terus komputasinya tinggal klik, dia akan masuk ke collab-nya kan. Kalau dulu kan ada si ini kan masalah itu kan sekarang sudah nggak ada. Jadi sekarang mau ujian pakai laptopnya siapa aja nggak apa, yang penting kita login overleaf-nya semua sudah terkoneksi gitu. Kayak saya juga jadi makanya apa kemarin mahasiswa kuliah pakai HP ya nggak masalah, memang sudah nggak ada kendala urusan. Iya, bukan matriknya nanti kalau mau di nanti kalau ini kan langsung untuk bermain-main di ininya aja multivariatnya. Kan kalian udah rasain ngadikan matrik-matrik kan itu. Nah, yaitu nanti diganti itu sekarang dicoba pakai R, apakah lebih simple enggak? Makanya. Bukan Python kan rasain kan itu. Ya itu nambah pengalaman aja nanti pada saatnya mau R atau apa enggak masalah ini untuk matriksnya. Nah sekarang kalau baca data, kalau kemarin ngambil data dari Finance Yahoo kan bisa kan? Kalau pakai R, beda kan tadi perintahnya kan itu di sini belum ada yang ngambil dari sumber. Dia ini semua kita kan nanti example data frame ini kalau sudah berubah yang ini dia mulai apa mencampur antara apa numerik dengan teks itu. Ini mulai bermain dengan data. Nah, besok yang penting nyoba. Nah, ini untuk yang plottingnya ya ini. Kalau yang di Python kan apa lib apa itu plot lib apa ya kalau ini. Kalau library untuk plotnya. Nah, ini sekarang kalau datanya langsung kepanggil enggak ini? Library isi plot. Nah, kita langsung di sini, saya langsung loncat. Kadang kalau tidak berat, tiba-tiba ada error kalau langsung loncat. Kan. Kayak buka-buka enggak, oh enggak, berarti aman. Terus lihat head, ini ada enggak perlu. Saya langsung kan ambil
ambil data yang punyanya di sini kan ini juga. Nah, besok ambil data tapi yang dari itu ya, dari yang web base misalnya dari Binance Yahoo kan itu bisa langsung diambil juga kan itu. Kita ketikkan hanya data yang MPG. Ini merek kendaraannya. Ini kan sudah macam-macam kan ini tipenya dari yang kualitatif, kuantitatif, terus stringnya. Nah ini yang untuk kalau kita coding masuk bikin rumus sendiri kan ini if dan ini kalau memang kenapa R dulu ini karena kalau yang kita dari Pascal dari Fortran mungkin pindah ke sini tidak ya kayak dulu ada Fortran sama Pascal itu kan juga sedikit ada tapi relatif kalau sekarang di ini yang R misalnya ya kita langsung di satu program ini. Cuma sayang ini kanannya nggak ada apa nggak ada tempat untuk copy gitu. Padahal kalau di malah ChatGPT langsung ada kanan ada copy kan. Kalau kita tadi mengkopinya ada yang kececer ya jadi error ini. Jadi kan langsung jalan kan nggak ada trouble sama sekali dari sisi ini ya. Dibanding kemarin kalau yang Python kadang ada trouble-troublenya. Ini betul-betul sudah nggak ada ini apa trouble untuk ini. Tapi kalau R di collab sudah ini juga kan udah biasa juga nanti gonta ganti itu nggak terus perintah if else terus bikin function. Nah ini apa standarisasi kan fungsi apa x-nya dikurangi y-nya dibagi standarisasi yang tadi nanti kalau kita ini kan transformasi ini kan akan jadi yang apa z kalau kalau yang dibagi sampelnya jadinya ke yang T kan tadi kalau yang ini kan yang ke nah, ini fungsi ininya. Nanti kalau sudah dikasih apa mau minnya berapa, nah nanti data-data itu akan diubah ke sini. Nah, transformasi kadang ya itu tadi kalau asumsi nggak dipenuhi, mau tidak mau kadang kita harus apa melakukan. Nah ini yang tadi uji untuk nanti apa tes normalnya di sorry, limitnya 2 standar deviasinya 5 n-nya 10 ini datanya terus standarisasi apa dia sudah punya fungsi ini yang fungsi standarisasi kita pakai kan tadi yang dikurangi apa minnya dibagi standar deviasinya. Oke, ini yang mulai saksi nanti silakan. Ini kan bikin variansi terus estimasi ini. Nah, maka saya setelah lihat dari murah kayaknya milih ke sini aja lah karena secara ininya apa. Terus juga ini contohnya kan enak kan. Terus kalau nanti butuh YouTube-nya ya ada tadi yang di ini kan kita bahas. Terus mulai melakukan kegiatan pertama yang summary ini, yang ini kan nggak sengaja saya khususkan dalam
pokoknya itu tadi sampai bab 6 nanti yang lengkapnya itu. Karena saya anggap kan nggak dari nol itu loh, kalau memang belum pernah bermain nol ya memang harus dimulai dari bab satu gitu baiknya. Ini tabel, ini telepon kadang-kadang udah tanyakan pada biarin nggak. Oh, kalau sudah dibiarin oh ya berhenti, nah. Tak suruh WA gitu. Ini call. Nah, terus ini untuk plottingnya. Ini juga datanya saya loncat-loncat ke datanya sudah. Ini untuk yang plottingnya histogram. Nah, memang juga tidak perlu apa kayak manggil-manggil apa intinya sudah. Terus sebenarnya udah pakai app belum? Enggak. App belum. Oh dulu MATLAB sih. MATLAB belum jadi makanya kami dapat baru semua jadi Python. Karena memang saya dulu juga terakhirnya MATLAB. Setelah MATLAB saya ke R terus Python ya. Python ya kadang R. Nah setelah collab tadinya kan POSIT, saya POSIT Cloud itu yang R itu. Terus ada collab, saya pilih collab Python dulu, tapi lama-lama ternyata kok ada collab juga yang R ternyata ya sudah malah sudah sekarang saya semua mahasiswa saya mintanya collab sekarang. POSIT sudah saya tinggalkan, saya punya akunnya POSIT juga. Cuman POSIT itu kalau yang gratis itu lambat banget. Nah, saya ada bimbingan yang terpaksa dulu jadi harus bayar, tapi kalau harga mahasiswa itu 300.000 ya 1 bulan. Karena waktu itu dia harus running yang cukup besar, 300.000 ya udah jalan bisa nggak masalah. Ini plot histogramnya. Ini kalau mulai di ya saya kira ini untuk belajar lumayan cepat ini nggak terlalu ribet ya. Nah, dibuka 12-an gitu kan. Terus bar plotnya, coba kalau yang box plot ini juga dengan udah kita punya nah ini kalau rame-rame terus scatter plot. Nanti kalau sudah mulai mau menghitung yang probability, ada tentang distribusi. Distribusi binomial, ngitung diuji T. Ini juga saya sebenarnya juga dia ngasih rumusnya itu loh. Jadi ini sekarang kan ke masa saya minta kalau udah komputasi teorinya jangan lupa saya bilang itu. Nah, jadi saya lebih senang buku yang tidak hanya langsung komputasi tanpa memperlihatkan teorinya. Dulu kan ada teorinya kan, jadi kita tahu oh asal ini terus. Kalau sudah jadi coding kan nggak kelihatan di sini. Jadi apa sih yang di ini untuk uji ini. Tuh sampel dites. Terus, nah kalau simulation adalah kita nanti kan ada mengenerate gitu. Ya, ini kalau kita ingin mengenerate dari apa untuk normal lah ini apa banyaknya sampel mau berapa 25 sama nih kita ngelihat difference-nya. Nah, ini untuk konteks simulasi kalau kita ingin mengenerate tadi ini kan distribusi normal ya kelihatan kan ininya jadi normal itu. Nah, ini kalau lebih apa partisinya lebih ini lagi
Kelihatan sekali lama-lama kalau N-nya mati jadi normalnya kelihatan. Oke, jadi ini saya kira bukan nanti jadi tugas perdana mungkin nyari data di visualisasi kayak tadi ya, mungkin histogramnya, mau plotnya, kira-kira normal apa enggak, terus ada yang kualitatif kalau bisa yang ada yang kuantitatif, nanti baru setelah itu mana yang layak diregresikan, karena ada regresi, kalau yang pertama regresi mesti apa yang Y-nya kuantitatif, X-nya kuantitatif, apa yang asumsi pertama itu besok ini. Jadi ini minggu depan kita akan yang ke bab 7-nya ini. Jadi yang kalau si box ini, all models are wrong, but some are used. Jadi semua model sebenarnya katanya adalah salah, tapi ya beberapa berguna. Hanya orang di modeling sebenarnya nggak berani katakan karena dia berusaha data yang ada kita coba modelkan. Nah, ini kan jadi ada target dari ini kita harus understand concept of model, describe to base in which regression coefficient are derived, estimate, interpretasi untuk coefficient statistiknya, use regression model to make prediction. Nah, nanti data realnya ini tentang yang dari RStudionya ini, view cars. Nah, nanti silakan bisa cari sendiri juga ya di speed dan ininya dari benar. Oke, nanti untuk ini yang minggu depan, oke sampai sini. Oh ya, untuk format tugasnya kemarin belum saya buatkan ya. Oh ya, dan apa dari yang kemarin kan saya kasih ini komposisi terapan yang ini. Oh dari yang S1 yang komputasi ini. Oh, bentar, saya ambilkan. Oh ya, ini aja, bentar. Semoga masih ada, saya uploadkan. Semoga masih belum saya hapus itu. Di download. Cuman sudah agak lama yang teksnya. Nah, ini tugas. Ini tugas sesuatu kan, tapi nanti tinggal diedit aja. Jadi dahuluan, jadi nanti kasusnya apa. Jadi nanti kan ada sendirian ya, kalau mau mereka ikut-ikutan sini ya boleh. Jadi sebenarnya apa? Saya tertarik data itu karena apa? Gitu. Harus ada motivasi gitu, jangan hanya asal. Maka terus akhirnya karena saya tertarik data itu akhirnya punya tujuan apa? Misalnya tadi ingin mengetahui wah ini sampah kayak makin ke sana kayak seperti apa? Misalnya kan berarti. Nah terus metodologinya tadi misalkan kita mau fokusnya besok kan mungkin masih ingin deskriptif dulu kan. Oh distribusi apa mungkin tray sampah jadi sampah apa ya plastik kan sekarang kita suruh pisah-pisah kan itu yang masih bisa di-recycle ada yang sudah enggak lah proporsinya banyak mana lah nanti kan bisa bikin kayak tadi apa namanya pie chart-nya oh mayoritas sampah ternyata adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah kalau dasarnya kan masih punya jadi peluang bisnis kan itu kalau yang masih bisa jadi bisa misalnya kayak tadi. Nah di sini nanti dia aja ini karena ini nanti
saya ganti ini untuk karena kemarin yang ya tinggal diganti sini kan. Apaan satu ini namanya nanti diganti ya karena sendiri di sini Luffy dulu. Silakan coba masuk ke sini edit ya. Kalau mereka mau ikut ya tulis dulu kalau ya hanya untuk kalau pas ini aja. Karena mereka nanti punya tanggungan yang segera bikin proposalnya ini hanya untuk sampingan aja daripada apa. Tapi nggak harus secara apa. Coba silakan ganti yang ini. Luffy ini. Nanti untuk tugas minggu satu lebih mana? Itu overlay ada lagi atau Overlay-nya yang ini loh, yang ini loh, jangan yang apa? slide MM? Iya, ini kan ada slide MM ini kan. Iya. Ini kayaknya sudah masuk kok ada ini. Nah, ini L. Iya. Pilih yang di-compile dulu nanti kalau sudah itu kan sudah masuk sini harusnya. Iya. Jadi kalau yang pas slide yang ini kan, yang main text ini saya ganti namanya slide itu. Biar apa? Ini kan slide-nya itu. Yang ini yang tugasnya. Biar kan selama nggak editing sama-sama ngopel nggak apa-apa. Tapi kalau lagi ngedit bisa konflik kalau ini kan bersama. Ini yang slide. Nah sekarang yang coba ganti namanya. Yang Fitri saya diganti nama mendadak. Yang ini yang noimnya ini kan yang kemarin untuk multivarian. Tapi ini yang punyanya ini kan cuma saya copy kan tadi jadi nggak mengganggu. Ini saya hapus saja biar apa. Mereka nggak mau nyoba masuk sini apa nyoba ikut-ikutan apa enggak? Ya coba kasih namanya aja di situ. Lalu ganti yang Nuin, Luffy yang Fitri. Tapi sedapatnya nanti. Karena kalau yang eh, kalau bisa nyari data-data yang time series saja, nanti kan sementara ngelanggar di sini kan, karena ini cross section, harusnya di data panel kita nanti ada ya. Coba diedit langsung nanti compile. Gitu. Nah ini nanya kan siapa yang lagi kerja ngedit yang mana kan bisa kelihatan kan itu. Ini kan tadi yang mereka ini kan kelihatan tanda ininya berarti lagi ngedit di situ langsung kan. Terus, nah sekarang apa Luffy juga lagi edit enggak nanti udah nih kan. Nah sekarang di compile baru namanya kan berubah Fitri sama Nuim sudah nggak ada lagi. Ini saya compile juga. Nah sekarang sudah nanti kan ini. Ini untuk kerja tim kan enak sekali sih. Maka saya eh, apa pilih pakai ini walaupun ada beberapa yang merasa belum tapi sekarang untuk lintas negara pun sudah sama karena sekali kan banyak paper sekarang kan ininya sudah menggunakan apa latex kan itu. Jadi latex hampir sekarang kan untuk penulisan kan rapi, nyaman, nggak pakai ribet. Kalau masih pakai doc kan harus bikin daftar di sini kan semua sudah otomatisasi sudah. Ini tugas minggu pertama Pak. Iya, nanti berarti sekalian kerja minggu kedua. Ya, minggu pertama kan kemarin lebih apa tentang ya mungkin salah satu kajian memberikan kemarin sudah punya ya ditaruh aja nanti bikin di copy aja itu di copy jadi minggu kedua enggak jadi minggu pertama kan masih pendahuluan apa lah sekedar itu ini biar urut ada minggu iya jadi di copy aja jangan langsung diedit minggu kedua nah copy jadi minggu kedua di copy aja section itu di copy taruh di bawahnya nggak usah ngetik section langsung copy semua aja mana caranya kalau kerja itu copy aja lengkap jangan mengcopy cuman second tapi bloknya sekalian itu sama pendahuluan sama ininya nanti strukturnya selalu sama jadi nggak capek kan di copy aja itu lalu nah sekarang di copy bawahnya itu yang subsection pendahuluan sama itu tinggal diedit kan minggu satu kemarin kan masih tentang komputasi secara umum kan itu nah nanti kisah itu aja memang ya tugas pertama kan belum nah tinggal ditaruh
Nah, besok kalau sudah ngajar ganti pakai ini kan, udah enak banget kan. Ini saya kemarin yang dari juga baru kenal langsung saya ini kan, itu yang dia walaupun terus oh ya langsung pakai. Karena efisien sekali kok saya pakai ini. Nah sekarang saya compile sudah, kalau belum saya compile kan belum berubah. Nah ini kan minggu satu, minggu hari kayak gini loh, kayak yang mereka ini. Di copy langsung dapat ini kan, tinggal diedit. Nanti minggu ketiga di copy lagi, diisi, tinggal ganti ininya aja kan isinya. Jadi kalau ngopi sekali ininya aja. Nah ini kan tinggal diganti. Minggu satu kan cerita tentang apa sih kemarin masih ini ya sedapatnya aja cuma untuk isi-isi ini ya. Iya karena untuk cerita bahwa kan di tujuan kuliah ini kan udah kemarin kan kita lagi masih cari ingin ada numeriknya apa, nah nanti silakan aja di kayak untuk dokumentasi kan ini itu kan gue mau ke arah scrolling akhirnya saya pilihannya kan sekarang ke sini. Nah, Tinggal saya masukin iya yang itu kemarin kan ada yang tujuh nah, jadi kan minggu satu tentang pendataan jadi nanti tujuan kuliahnya kemarin kan ada kan itu di apa ya. di modul handbooknya kan ada nih si slide-nya kan ada nanti modul handbook itu sebenarnya tujuan kuliahnya kan di situ itu mana ini oh di belum saya pompa mana. Nanti kalau kalau lihat kemarin saya kasih modul handbooknya belum ya mungkin kalau belum ya ini oh belum ini sebenarnya ada di mana ya webnya yang mat S2 itu loh. Nah, kalau otomatis pilih yang S2 itu nanti kan ada modul handbook sih mas ya. Ada kan yang apa master program nanti kan ada modul handbook itu. Nah, ini dosen kurikulum. Nah, di kurikulum ini kurikulumnya ada kalau nggak ada ini. Kan kita oh, gimana mata yang statistik mana? Oh, machine learning, komputasi terapan satu dah ini kan. Oh, biasanya langsung modul handbooknya ada di sini. Kita kan yang ini kan, jadi di struktur ininya. Harusnya ada modul handbooknya ditaruh di mana ya di webnya ini. Biasanya ada langsung, oh ini suruh diunduh ini loh. Kalau kemarin yang langsung, kalau yang S1 itu langsung jadi, di setiap mata kuliah langsung ada modul handbooknya, jadi langsung bisa ini. Ya nanti nggak apa-apa diisi itu tadi tujuan nanti kita kan berusaha mensinkronkan kan terapan tapi ininya ke singkat saja itu yang untuk minggu satu minggu kedua kan mulai tentang R-nya kan berapa tadi berapa di ini kan dan tugas yang minggu kedua lebih bagaimana penggunaan R untuk statistik apa tadi jadi mungkin ngambil data mau mengentry data tadi kan ada entry data dan nanti paling seperti itu dulu. Nah tugas minggu ketiga baru mulai menggunakan tool statistik. Kalau minggu pertama, minggu kedua pasti yang deskriptifnya tadi, bikin box plot, bikin ini, kayak gitu dulu. Ya, ya coba mulailah coba editing, ya walaupun pelan-pelan yang di tugas itu. Tapi saya tak cari tadi di
kayaknya kalau untuk banyak running-running berarti jadi cepet habis kelihatannya ya. Memang kelemahannya pakai cloud itu kan kayak apa, konsumsi energinya kayaknya tetap lebih besar. Kan setiap saya running overload kan sama saja apa, makanya saya nggak tahu jadi laptopnya juga baterai tetap habis itu. Dan kita ngetik di yang offline loh ya. Saya jadi sekarang ada kerja kan langsung di overlay selalu, jadi selalu mesti koneksi internet. Saya nggak pernah kerja di yang offline, jadi karena nggak ada internetnya sudah jadi ada problem. Ya oke, mungkin sementara ini ya, nanti minggu depan lebih enak di ruang saya aja ya besok ya, dua itu ya. Nanti kalau pas saat sini kosong ya kita ke sini dulu nggak apa-apa. Nanti kalau ini isi, ini kan dipakai untuk ujian. Daripada di ruang besar sana rasanya